Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan saya Karina Minanti Arsita Putri dengan NIM 2601231200002. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan tutorial untuk praktikum gelombang, lanjutan dari modul yang pertama. Oke, jadi uh, pertama-tama kita buka Excel terlebih dahulu. Kita buka template yang telah disediakan sebelumnya. Nah, ini bisa terlihat template-nya. Di data utama ini ada beberapa parameter yang akan kita gunakan nantinya. Oke, ini langkah pertama yang kita lakukan adalah mengconnect datanya dari data yang telah disediakan sebelumnya. Bisa dilihat dari yang sheet bagian ini. Oke, jadi ini di-connect aja dulu. Salah. Nah, panjang gelombang. Oke, jadi yang data satunya udah kita connect, bisa dilihat bahwa di data satu tuh tinggal gelombangnya 0,801, periode gelombangnya 6,479, panjang gelombangnya 47,867, ke dalam perairan 7, percepatan gravitasinya 8,9, dan massa jenis airnya 1025. Nah, selanjutnya di data 1 plus NIM ini kita mau nambahin dari data 1 yang awal dengan NIM kita yang telah diolah. NIM yang telah diolah itu karena NIM saya adalah akhirannya itu 002, jadi nanti angkanya adalah ini 0,202. Kita sama seperti yang di teori air ini ya, jadi makanya 0,02 maaf 0,0202 maksudnya. Di edit dulu. Oke, nah gini caranya. Di kolom data 1 plus NIM ini kita masukin rumusnya sama dengan data 1 ditambah dengan data yang ini NIM tadi, langsung diantar aja. Kalau udah ini kita drag ke bawah aja. Nah, sebentar. Nah, oke, jadi mohon maaf sebelumnya tadi yang di data 1 plus NIM ini yang J3-nya harus dikunci terlebih dahulu dengan Fn tambah F4 di keyboard. Oke. Kalau sudah, kita bisa langsung lanjut ke data yang kedua. Ini sama juga kayak data 1 tadi, kita connect-connectin sama data yang didapat kemarin. Udah, rumusnya juga sama kayak yang data 1 tadi, cuman bedanya ini kita menggunakan data 2, lalu ditambah dengan yang NIM ini, lalu dikunci J3-nya. Kalau udah, ini kita drag ke bawah aja. Oke. Kalau sudah, lanjut ke data 3, kita konekin lagi.
Aduh, ya. Oke, jadi ini data 3 udah dimasukin, terus kita tambahin dengan NIM. Caranya sama, cuman kali ini pakai data yang 3. J3 nya juga dikunci, jangan lupa. Lalu ini di drag ke bawah aja. Nah, oke, kalau udah ini sudah dimasukkan, dikonek-konek datanya. Jadi yang sebenarnya yang beda itu cuman di bagian kedalamannya sama di bagian panjang gelobangnya. Itu bisa dilihat. Tapi ya, sisanya sama. Oke. Nah, kalau udah, selanjutnya kita isi dulu kolom yang di sebelah sini. Kolom yang ini bisa dilihat. Jadi ini dikonekin juga sama data yang kemarin kita pakai. H1, H data 1 tuh berarti yang ini bisa dilihat di sini. Nah, ini 0,7620. Langsung enter. Ini juga H data 2 juga dikonekin yaitu 0,8155. Yes, H data 3 juga dikonekin 0,8212. Oke, selanjutnya L data 1, 2, dan 3 nih kita konekin juga dari data 1 terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang K data 1, 2, 3 ini juga dikonek dulu. Dimulai dari data 1, K. Nah, ini karena setiap data itu K-nya ada 2, ada K1 dan K2, jadi kita masukin dua-duanya. Yang K1 di sebelah kiri dan K2 di sebelah kanan. Kita split aja layarnya. Salah. Gimana ya? Oh, ini. Bentar. Oke. Nggak usah. Mohon maaf ini nggak jadi ya. Oke, biasa aja. Nah, oke. Lanjut, kita masukin ke data yang 3. Tiga, empat. Oh, ya. Oke, selanjutnya kita masukin pi-nya. Karena pi, t, dan D1 lalu sigma itu semuanya sama. Jadi kita bisa menggunakan satu data aja. Pi 1 tuh 3,14, terus pi yang kedua
itu 180. Terus T-nya T-nya 0,5. Mohon maaf salah. T-nya ini 6,4992. Ini juga samain aja. Oke, terus D1-nya D1 kita pakai yang ini terus ini juga samain aja. Nah, terus sigmanya kita ada 2. Sigma pertama ditaruh di kiri dan sigma yang kedua ditaruh di kanan. Oke, sudah. Ini nah untuk D2 dan D3 juga di-connect dulu sama punya kita sendiri. D2-nya 35,0202. Terus D3-nya itu 70,0202. Oke, nah kalau udah, selanjutnya kita mau ke kolam ini yang L hasil data 1. Oke. Caranya itu kita connect aja dulu hasil interpolasi dari masing-masing data, jadi data 1, 2, dan 3. Dari D per L-nya. Oke. Connect aja. Lanjut ke data yang kedua. Sebentar. Sebenarnya ini juga bisa sih langsung di copy paste, tapi saya lebih mending untuk di connect aja datanya. Jadi agak lebih lama ya dibandingkan langsung copy paste. Ini 1000 semua ya, udah di copy aja ya teman-teman. Salah. Oke, kita paste values-nya aja. Salah. Bentar teman-teman, belum ke copy. Oke. Ini baru paste values-nya. Ini 1000 ya, bukan 1. Oke. Nah, udah ini juga hanya di connect
dari data 1, 2, dan 3. Hanya oh ini. Oke, data 2 juga di connect. Data 3 juga di connect. Nah, ini juga hasil D per L bisa di connect sama yang ini, yang hasilnya aja. Ya, juga data 2 juga di connect, terus data 3 juga di connect DPL-nya. Nah, oke. Udah, ini kita sudah selesai input datanya di lintasan partikel. Selanjutnya kita mau ke sheet yang L, nah, D97. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada lintasan partikel-partikel untuk data yang pertama, data yang kedalamannya itu 7. Ini juga ada berbagai Z-nya dari 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sama 1. Pertama ini bisa diisi dulu di sininya. Jadi ini di connect aja sama H, L, K, Pi, T, D1 dan sigmanya dari data yang kedalaman 7. Pi-nya ada 2. Jangan lupa di connect dua-duanya. Oke. Terus T-nya jadi yang sebelah kanannya juga samain aja. Terus D1 itu pakai yang ini 7,02. Juga kanannya disamain sama kirinya. Terus sigmanya juga karena ada 2, jadi jangan lupa untuk dimasukin dua-duanya. Oke, di connect dulu. Oke, dah. Kalau gitu kita bisa langsung mulai dari Z sama dengan 0 aja terlebih dahulu. Tapi ini sebelumnya saya harus bilang bahwa X itu pasti 0 dimanapun itu, baik itu DZ sama dengan 0, D sama dengan 0,2 sampai Z sama dengan D. X itu pasti 0, jadi mungkin kita bisa insert dulu untuk X-nya agar memudahkan perhitungan nantinya. Ini kalau kelebihan dihapus aja, jadi nah kayak gini. Oke. Oke, kalau sudah, selanjutnya ini kita isi karena Z-nya ini 0, berarti ini 0 juga. Tapi sebentar, ini ada rumusnya, nggak bisa langsung. Oke, jadi karena Z-nya 0, maka kita taruh 0, lalu dikali dengan Z4. Nah, Z4-nya ini kita kurung dengan Fn F4, lalu kita kali dengan AC10. Nah, D1 ya. Nah, jadi AC10 ini juga kita kunci dulu.
Oke, kalau udah langsung aja di enter, terus ini di drag ke bawah. Oke, lanjut ke T-nya. Jadi rumus T itu adalah sama dengan buka kurung A5 per 60 tutup kurung dikali dengan AC9. Oh, udah AC9 juga dikurung dulu. Oh, salah. Oh, salah pencet, maaf. FN F4. Oke. Nah, kalau udah langsung di enter aja ya. Terus ini di drag ke bawah. Oke, selanjutnya kita mau isi epsilon. Rumus epsilon itu apa? Jadi rumus epsilon sendiri itu adalah ini. Sebelumnya mau bilang dulu, epsilon tuh awal pasti 0, jadi ini bisa langsung diantar 0 aja. Kita isi rumusnya itu di kolom yang kedua. Nah, rumusnya apa? Ini rumusnya agak panjang ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu. Oke, jadi sama dengan buka kurung minus AC5, AC5-nya dikurung, lalu dibagi 2, tutup kurung, lalu dikali, buka kurung 2 kali, cos H, terus buka kurung, AC7, AC7-nya dikunci, lalu dikali, buka kurung, AC10, AC10-nya dikunci, ditambah C6, lalu tutup kurung 3 kali. Ntar kita periksa dulu ya, takutnya ada kesalahan rumus. Soalnya kalau salah nanti akan mempersulit perhitungannya. Oke, kalau udah kita lanjutin rumusnya. Oke, terus ini dibagi dengan buka kurung sin H, lalu buka kurung lagi AC7, AC7-nya dikunci, terus dikali dengan AC10, AC10-nya dikunci, baru tutup kurung 3 kali. Oke, udah ini kali sin buka kurung radians, ya buka kurung lagi 2 kali AD7 dikunci dikali dengan B6, tutup kurung dikurang dengan buka kurung AD11 dikunci dikali D6, lalu tutup kurung 3 kali. Kalau udah dipastiin dulu rumusnya benar apa enggak. Nah, kalau udah benar bisa langsung di enter aja. Oke, ini nih udah keluar nilai epsilonnya. Nah, kalau udah kita bisa langsung drag ke bawah aja. Oke. Sudah. Kita lanjut ke ngitung zeta. Nah, zeta ini bisa dimulai dari kolom yang pertama aja, nggak usah kolom yang kedua. Cuma epsilon yang dimulai dari kolom kedua. Karena kolom pertama pasti 0. Untuk rumus zeta sendiri juga panjang banget. Jadi ini bisa diperhatikan. Ini sama dengan buka kurung AC5 dikunci, terus dibagi 2. Tutup kurung dikali buka kurung 2 kali sin H buka kurung AC7, AC7-nya dikunci dikali dengan buka kurung AC10, AC10-nya dikunci lalu ditambah dengan C5 baru tutup kurung 3 kali. Nah, ini diperiksa dulu takut ada yang salah. Oke, kalau udah kita bisa lanjut. Nih setelah ini kita bagi dengan buka kurung
sin H, buka kurung lagi, AC 7 dikunci, dikali AC 10 dikunci, tutup kurung. Nah, tutup kurungnya ditambah lagi 2 kali. Oke. Terus kita kalikan dengan cos, buka kurung radians, buka kurung 2 kali, AD 7, ini dikunci, dikali dengan B5, tutup kurung, dikurang, buka kurung AD 11, dikunci, lalu dikali dengan D5, baru tutup kurung 3 kali. Nah, baru dicek dulu ya, takutnya ada yang salah masuk rumusnya. Oke, kalau udah dirasa benar langsung di enter aja. Jadi ini udah keluar angkanya untuk zeta, lalu kita bisa langsung drag ke bawah. Langsung copy nggak? Ya, oke. Jadi untuk yang selanjutnya, karena ini rumusnya juga sama semua, itu bisa langsung di copy aja dari rumus yang z sama dengan 0. Cuman bedanya itu hanya di z ini aja. Jadi kalau misalnya z0 ya berarti yang z-nya ini 0. Tapi kalau z-nya 0,2 gitu, nanti z-nya diganti jadi 0,2 dan gitu juga seterusnya untuk z sama dengan 0,4, 0,6, 0,8 dan z1. Ini bisa langsung di copy rumusnya. Ini jangan lupa diganti jadi 0,2, lalu di enter. Nah, yang terus kalau udah kita drag ke bawah aja. Oke. T-nya juga di copy aja, terus di paste. Lalu di drag ke bawah. Terus epsilon ini komponennya 0. Yang keduanya dimasukin rumus. Nah. Ya. Untuk zetanya juga. Nah, ini langsung di drag ke bawah aja. Oke, mungkin biar lebih cepat kita langsung aja ya, masukin T, 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 terus epsilon, 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 zeta, 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 gitu. Oke. Oke, bentar. Oh, oh iya, ini karena kelebihan datanya, ini bisa di delete dulu ya, biar benar. Hmm. Oke, mungkin karena ini datanya error ya, nggak mau ke delete. Kita ulangin dulu ya sebentar. Dari oke. Oh. Kenapa ini? Oke,
Oke, mungkin kita bisa ulangin dikit ya karena ini datanya ternyata error. Maaf banget. Oh, ah, oke oke. Sebentar. Nah, oke ini kan ada datanya tadi kelebihan ya, dia nyampe ke kolom yang bawahnya juga. Ini bisa di delete dulu. Oke. Nah, udah berarti yang ini kita drag manual aja. Jadi bisa disesuaikan. Oke, lanjut ke Z 9,2. Ini di copy dulu rumus T-nya. Terus di insert ke sini. Terus kita copy rumus epsilon, terus di paste di epsilon yang 0,2. 0,2. Oke, lanjutnya zeta. Ini bisa langsung di drag ke bawah. Nah, oke jadi ini udah untuk yang sistem 0,2. Selanjutnya kita mau isi zeta untuk yang 0,4, 0,6. Harus dari itu dulu, harus dari z dulu. Oke, kita isi z dulu untuk 0,4, 0,6, 0,8 dan d atau 1. Nah, ini diganti jadi 0,4, terus di drag ke bawah. Ini diganti jadi 0,6, terus di drag ke bawah. Ini z-nya diganti jadi 0,8. Terus di drag ke bawah. Ini diganti jadi 1. Terus di drag ke bawah. Oke, selanjutnya kita mau mengisi T untuk di semua kolom. Jadi ini bisa di copy dulu rumus T-nya. Di drag. Caranya sama untuk di semua tabel, semua kolom.
Jadi bisa langsung aja. Terus selanjutnya kita mau mengisi yang epsilon. Di copy dulu rumusnya. Ingat epsilon di kolom pertama pasti 0. Lalu rumusnya di input ke kolom kedua, mulai dari kolom kedua. Salah kan? Nah, ingat epsilon harus 0 dulu ya awalnya. Nah, selanjutnya kita mau insert yang zeta-nya. Nah, di copy dulu rumusnya, terus kita insert. Oke, kalau udah, ini kita udah isi semua tabelnya. Terus kita mau buat grafik kan. Nah, sebenarnya kita harus mengisi tabel bantuan dulu karena untuk grafiknya sendiri itu untuk zeta-nya itu nggak bisa digunain zeta yang udah ditaruh di tabel ini. Jadi zeta-nya itu harus dikurangin dulu sesuai dengan z-nya. Jadi misalnya kalau 0,2 itu dia rumusnya bakal zeta-nya dikurang 2. Bisa lihat di sini. Atau kita input lagi juga nggak apa-apa. Zeta-nya dikurang 2. Oke. Begitu juga dengan yang z lainnya. Jadi kalau untuk 0,4 itu dia sama dengan zeta dikurang 4. Terus 0,6 sama dengan zeta dikurang 6. Terus yang 0,8 itu zeta-nya dikurang dengan 8. Terus yang D atau 1 itu zeta-nya dikurang dengan 10. Udah begini ini langsung di drag aja ke bawah semuanya. Nah, jadi tabel bantuannya udah jadi. Selanjutnya kita mau membuat grafik untuk setiap z-nya. Caranya gimana? Caranya kita ke sisipkan, lalu kita ke chart atau bagan. Kita pilih yang ini, disebar dengan garis halus. Nah, terus ini kita ke desain bagan, terus kita pilih data. Jadi ini kita tambahkan dulu data. Misalnya yang z sama dengan 0, itu kita x-nya menggunakan epsilon. X-nya menggunakan epsilon. Oke, ini klik yang epsilonnya dari yang 0. Terus kita bisa langsung Ctrl Shift baru tombol ke bawah. Nah, lalu udah kita input datanya. Lalu untuk yang Y-nya itu kita menggunakan zeta, tapi zeta yang berada di tabel bantuan. Aduh, ketutupan. Bentar ya. Oke. Nah, oke. Jadi kita edit dulu data yang tadi.
untuk yang 0 itu Z-nya aku tutupan sebentar ya. Mohon maaf. Ini Z-nya pakai yang Z yang ada di tabel ini aja. Karena kenapa? Karena dia kalau dikurang 0 kan hasilnya tetap sama ya. Jadi nggak usah pakai yang di tabel bantuan. Oke, jadi kita edit data dulu ya untuk Z sama 0. Nah, ini Z-nya diklik, kemudian Ctrl Shift down, di input, terus oke. Nah, baru kita lanjut ke Z yang sama dengan 2, Z sama dengan 0,2. X-nya itu epsilon yang ini, Ctrl Shift bawah, terus Y-nya kita gunakan yang di tabel bantuan, mulai dari ini, Ctrl Shift bawah. Oke, kalau udah lanjut kita tambahkan yang Z sama dengan 0,4. X-nya itu ini. Shift. Nah, terus Y-nya kita gunakan yang di tabel bantuan. Mulai dari ini. Terus langsung terus shift bawah. Nah, oke. Selanjutnya kita tambahkan Z yang sama dengan 0,6. Nilai seri X-nya juga sama sih. Dari 0 ini Ctrl Shift bawah. Terus nilainya gunakan yang di tabel bantuan. 0,6 ya. Oke, di Z, terus kita tambahin Z sama dengan 0,8. X-nya itu juga sama, kita gunakan epsilon mana sih? Nah, ini. Oke, terus yang Y-nya kita gunakan Y yang Z sama 0,6 di tabel bantuan. Maaf, 0,8 maksudnya. Oke. Ini 0,8 ya. Oke, benar. Lalu oke, dan terakhir kita Z sama dengan D. Ini X epsilon, Ctrl Shift ke bawah. Y-nya juga gunakan yang Z sama dengan D di tabel bantuan. Ini untuk Z-nya. Oke. Nah, kalau udah semua data kita masukin dari Z sama 0 sampai Z sama D, bisa langsung di oke aja. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi yang saya buat ini bukan grafik untuk setiap Z, tapi ini sudah yang gabungannya. Jadi ini harusnya langkah terakhir ya, cuman tidak sengaja dibuat terlebih dahulu. Ya, jadi kita bisa buat ini dulu. Buat yang grafik ini tapi untuk yang masing-masing Z. Oke, kita ulangi lagi. Caranya tuh sebenarnya sama, cuman kita bedain Z. Setiap datanya dibedain setiap Z-nya. Gitu. Jadi kita kesisipkan, terus klik yang sebenarnya garis halus. Mana nih? Sebentar nih, mohon maaf nih Excelnya agak nge-lag. Oh iya, jangan lupa ini Z-nya di insert -1 ya, untuk perhitungan yang siap Z tadi. Sebagai bantuan. Nah, oke, kita ke sisipkan chart baru. Nih. Oke, nah, ini dibuat 6 aja, karena kita ada dibuat 6 ya, dibuat 6. Kan ada 6 Z. Bisa di copy terus di
Paste aja. Bentar, dirapiin dulu ya. Oke, kalau udah kita bikin grafiknya untuk setiap z-nya, z ya, misalnya z-nya 0, ini z sama dengan 0. Terus nilai x-nya itu yang epsilon, Ctrl shift ke bawah, lalu insert. Nah, untuk y-nya kita gunakan yang z tadi, tabel bantuan. Oke, udah nih bisa langsung oke. Nah, ini bisa terlihat ya, hasilnya tuh kayak gini sebenarnya. Terus untuk penamaannya sendiri itu penamaannya itu nama belum. Pertama itu grafik lintasan vertikal. Nah, desain partikel apa Z sama dengan berapa? Karena ini Z sama 0, jadi ini Z sama dengan 0D. Terus di bawahnya dikasih nama nil berkelas. Oke. Terus disesuaikan aja, misalnya mau pakai Times New Roman biar rapi, boleh. Oke, ukurannya juga disesuaikan. Nah, baru kita tambahin. Oke, jadi kita gunakan legenda. Legendanya pilih yang bawah. Nah, oke. Terus tambah nggak usah. Oke, ini udah cukup kayak gini. Kalau udah, kita lanjut ke grafik selanjutnya. Ke desain lagi, terus pilih data. Jadi ini kita yang sama dengan 2 ya. Sebentar. Oke. Z sama dengan 0,2, kita masukin epsilonnya, Ctrl Shift ke bawah. Terus kita masukin Y-nya, Z-nya yang ditabeli. Oke. Input datanya lalu oke aja, oke. Nah, udah jadi yang grafik kedua. Terus lanjut ke grafik ketiga untuk yang Z sama dengan 0,4. Oke, ini X-nya dimasukin epsilon. Y-nya dimasukin zeta yang ditambah bantuan untuk Z sama dengan 0,4.
Oke, nah terus udah nih oke juga. Nah, terus lanjut ke Z sama dengan 0,6. Untuk X-nya epsilon. Sebentar. Nah, Ctrl Shift ke bawah, terus Y-nya zeta di tabel bantuan untuk yang Z 0,6. Oke, oke. Nah, oke. Terus lanjut ke Z sama dengan 0,8. X-nya itu epsilon. Oke, bisa Ctrl Shift ke bawah. Terus untuk Y-nya ZA yang di tabel bantuan untuk Z sama 0,8. Oke aja, oke. Oh, sebentar. Misal datanya bisa diulang dulu ya. Oke, oke. Terus yang terakhir untuk Z sama dengan D. Z sama dengan X-nya dimasukin, epsilonnya Ctrl Shift ke bawah, terus dimasukin Y-nya itu zeta yang ada di tabel bantuan untuk Z sama dengan D. Oke, kalau udah oke aja. Nah, jadi ini udah jadi untuk Z dari 0 sampai ke Z sama D. Terus namanya ini bisa langsung copy paste aja, tapi jangan lupa Z-nya diganti. Keterangan Z-nya itu diganti. Ini 0,2. Ini tulisannya di sesuaiin aja ya teman-teman. Mau gimana ukurannya atau font. Oke, nah ini udah semua kita rename dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan D. Bisa dilihat hasilnya. Ntar ini zoom dulu ya. Biar kelihatan lebih jelas. Oke, jadi bisa lihat untuk Z di kedalaman 7 hasilnya seperti ini. Dan grafik gabungan itu akan menjadi seperti ini. Tadi kan langkah-langkahnya sudah dijelaskan ya. Nah. Oke, jadi untuk tabelnya yang untuk grafiknya gabungan tadi ini kita bisa pindahin ke sheet yang grafik LP. Ini di copy aja, terus di paste ke sini. Nah, disesuaikan ukurannya, baru ditambahin
Oke, jadi di oke, di maaf maaf tadi sebelumnya. Jadi ini ditambahin judul bagan ya. Nah, terus ditambahin legenda. Legendanya bisa di kanan aja. Tuh, ya, di kanan. Nah, terus ini disesuaikan deh. Nah, judul bagannya sendiri tuh diganti jadi grafik gagalan lintasan partikel D D berapa desain D7 kan ini, jadi ini D7 keterangannya, baru nama underscore nim terus ke kelas. Nah, baru ya ini tulisannya juga disesuaikan ukuran dan fontnya, terserah mau pakai yang mana agar terlihat rapi. Tuh, ini saya pakai Times New Roman, fontnya juga disesuaikan. Oke dah. Oh, udah. Ini sudah jadi untuk Z yang di kedalaman 7. Selanjutnya kita harus ngerjain yang Z di kedalaman 35 dan di kedalaman 70. Tapi untuk mempersingkat videonya, ini bisa di-pause dulu ya videonya agar saya bisa melanjutkan yang Z di kedalaman D35 dan di kedalaman 70. Izin. Baik, jadi saya sudah selesai untuk membuat mengisi tabel dan membuat grafik untuk yang kedalaman 35 dan kedalaman 70. Nah, sebelum kita melihat data-datanya, pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tadi terdapat beberapa kesalahan di dalam tutorial saya, yaitu yang pertama K ini yang di data ini itu harusnya ada dua datanya, tapi di part pertama dari video saya itu saya hanya menambahkan satu CK-nya, jadi itu salah ya, harusnya ada dua. Nih ada dua kan. Nah, lalu kesalahan yang kedua adalah tadi saya salah menaruh datanya nih. Ini di Z 0,4 sama Z 0,6 itu tadi saya salah naruh datanya. Jadi saya taruh di atas ini, padahal harusnya satu kolom di bawahnya. Tuh. Oke, ini sudah dibaikin ya. Ini sudah benar. Terus kesalahan selanjutnya adalah tadi saya belum membuat kolom baru untuk di tabel bantuan di grafik ini. Ini. Jadi ini sudah ditambahkan yang untuk yang 0D, agak di Z sama 0D. Nah, lalu untuk copy rumusnya sendiri tadi saya salah caranya. Jadi bukan copy rumusnya, tapi harusnya itu copy seperti ini. Ini contohnya saya di Z dengan 0 di copy yang kolomnya ini, lalu di paste nih yang belum dibaikin tadi di Z dengan 0,8. Oke, di paste. Nah, lalu ini Z-nya juga dibaikin ya. Z-nya 0,8, ini juga 0,8. Oke. Baru di drag ke bawah kalau belum. Nah, oke, jadi ini dari semua data udah dibaikin dari Z 0,2 sampai ZD udah dibaikin, dan
Untuk grafik yang benar tuh nanti jadi seperti ini ya. Nah, nah, terus tadi untuk yang buat cara membuat grafik itu datanya juga saya revisi lagi ya. Di harusnya data yang dipakai itu untuk yang grafik per Z itu tidak menggunakan tabel bantuan untuk Z-nya. Jadi yang digunakan tuh uh, data zeta yang di grafik yang biasa, di grafik yang pertama. Nih, misalnya kita di Z0, itu di zeta yang digunakan itu harusnya zeta yang di sini aja. Nah, nah ya benar. Tuh, lalu contohnya lagi ya, mungkin bisa biar jelas itu di Z, misalnya Z0,2. Yang dimana zeta-nya tuh kalau di tabel bantuan kan dikurangin 2 ya. Otomatis pasti bakal berubah. Cuman kalau misalnya di grafikan ini itu jangan pakai yang tabel bantuan. Nah, kita dipilih data ya, diedit. Misalnya dihapus dulu. Kita input zeta-nya itu yang di kolom pertama, ya, untuk yang 0,2. Oke, oke aja. Terus nah kan ini baru benar grafiknya gitu. Ya, grafik benar. Lalu kalau udah kita berarti tadi dirombak semuanya ya untuk cara dari kopinya, terus dari grafiknya juga dirombak. Nanti akan mendapatkan hasil seperti ini grafiknya. Grafik itu mirip-mirip hasilnya jadi. Kecuali untuk yang di Z sama dengan D itu dia grafiknya pasti lurus, lurus. Karena Z sendiri itu jadinya 0. Nah, ini yang benar tuh seperti ini. Jadi saya mau maaf yang sebesar-besarnya tadi karena ada kesalahan di part pertama. Oke, untuk grafik gabungan sendiri, ini uh, bakal jadinya seperti ini ya. Gambar seperti ini. Jadi dia kayak beda dari bulat ini terus normal jadi pipih. Nah, begitu pula. Jadi untuk yang kedalaman 35 dan kedalaman 70. Ini saya sudah mengolah datanya juga bisa dilihat. Nah, grafiknya juga sudah selesai, grafik gabungannya juga. Terus ini gabungan 70 bisa dilihat. Nah, ini grafiknya. Lalu ini grafik gabungannya. Ini kalau udah, ini juga sudah diisi semuanya. Jadi bisa terlihat ya grafik gabungan untuk kedalaman 7, kedalaman 35 dan kedalaman 70. Jadi yang part 1 yang ini sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke yang part 2 ya untuk modul ini di ya di sini. Nah, oke. Okay. Jadi untuk part 2 sendiri ini pertama-tama yang harus kita lakukan tuh kita isi dulu di data ini isi sesuai dengan pembagian NIM. Kebetulan saya NIM 2, jadi saya dapatnya itu maksudnya pembagian sesuai itu ya tadi, sesuai kelompok. Nah, saya dapatnya itu yang min 28. Jadi Y-nya diganti jadi min 28. Oke, lalu untuk yang ini kita oh ya, oke, okay. Jadi untuk ini kita masukin aja rumusnya dulu. Rumusnya itu sama dengan 1,56 dikali B2
dipangkatkan 2. Oke. Nah, terus untuk yang D per L nolnya itu rumusnya sama dengan B3 dibagi dengan E2. Oke. Lanjut, yang D per L itu rumusnya adalah bentar. Oh, ah, iya, oke, kita interpolasi ini dulu ya. Ntar. Nah, ini kita gunakan tekpan aja dulu. Kita buka buku tekpannya, terus kita lihat. Oke. Ini kan tadi kan tadi kita dapat interpolasinya itu D per L-nya 0,48. Jadi kita cari datanya yang mana ya 0,41 dulu. Oke, nah ini nih udah ketemu. Nah ya, dimasukin aja ke dalam Excel-nya yang diketahui D per L-nya dan D per L-nya. Ya, ya. Oke, ini langsung diketik aja ya, biar nggak lama. Oke, yang ini 4190. D per L-nya ini diketahui kalau yang 0,4180 tuh D per L-nya bakal jadi 0,4217. Terus yang ini oke. Nah, ini yang 0,4190 ini muncul dulu. Nah, oke. Yang 0,4190 itu D per L-nya diketahui adalah 0,42313. Oke, jadi tinggal masukin rumus yang D per L. Yang tengah ini caranya gimana? Rumusnya itu H3 ditambah buka kurung 2 kali G4 dikurang G3 tutup kurung dibagi G5 dikurang G3 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung H5 dikurang H3 tutup kurung. Udah dapatnya segini ya, terus ini langsung dikonek aja di sebelahnya, konek dari interpolasi ini. Terus untuk L-nya sendiri itu rumusnya adalah B3 dibagi E4. Oke. Nah, kalau udah, kita ke tabel kecepatan partikel pada posisi X dan T. Nah, ini kita masukin yang cos H dan sin H. Dan juga cosnya. Oke. Caranya gimana? Caranya rumusnya itu untuk yang cos H dia sama dengan 2 dikali B9 dikali buka kurung B3 ditambah B6 tutup kurung dibagi E5. Enter. Lalu yang sin H itu dia rumusnya adalah 2 dikalikan dengan B9
dikali B3 dibagi E5. Terus yang cos itu dia rusak sama dengan degrees buka kurung lagi 2 dikali B9 dibagi E5 dikali B5 lalu tutup kurung dikurang dengan buka kurung 2 kali 2 dikali B9 dikali B7 dibagi B2 lalu tutup kurung 3 kali. Nah, kemudian saja. Terus dari sini kita mau interpolasi cos H dulu dan interpolasi sin H. Oke, caranya gimana? Caranya itu oke, yang ini interpolasi cos H di tengahnya ini kita connected sama yang cos H ini. Lalu di buku Tekpan kita cari yang mana yang cocok. Nah, kita buka dulu ya buku Tekpannya. Dia apa sih tadi 0,3319 ya kan. Nah, tadi kan biasanya kita pakai tuh yang D per LO nya, tapi sekarang karena kita mau nyari yang interpolasi cos H berarti yang dilihat itu 2pi D per L, jadi kita cari 2pi per L yang 0, yang bisa jadi batas untuk 0,3319 gitu. Nah ini kan kita tadi 0,3319 ya, berarti yang batas yang bisa digunakan tuh ini yang 0,3225 dan 0,3328 gitu. Ya kita bisa langsung di insert aja ya. Oke. Oke. Ini 0,3325 3225. Terus yang bawahnya 0,3328. Untuk kosanya itu 1,0524 untuk yang 0,3325 ya. Terus untuk yang 0,3328 tuh 1,0559. Oke. Nah, untuk rumusnya sendiri untuk mencari cos 2pi D per L-nya yang ini, tengah ini, itu caranya adalah sama dengan E17 ditambah buka kurung 2 kali D18 dikurang D17 ditutup kurung lalu dibagi dengan buka kurung sekali D19 dikurang D17 baru tutup kurung 2 kali baru dikali buka kurung E19 dikurang E17 nah tutup kurung. Kalau udah di enter aja nanti kita udah ketemu nih bagian tengahnya. Oke, kalau gitu ini bisa di-connect dengan yang cos H di kecepatan cos H2 pi D per L di kecepatan partikel ini. Ada posisi X nanti. Di-connect aja. Udah, selanjutnya kita mau nyari yang interpolasi sin H. Caranya gimana? Caranya yang tengah ini di-connect dulu sama yang sin H di tab ini. Terus sama kayak tadi, kita cari di buku tekpannya yang mana yang bisa dijadikan batas.
ya kita scroll dulu, kita cari. Nah, ini yang 2652 dengan 86 berarti ini dipakai yang ini kan kita nyarinya yang sinhanya ya, bukan yang kosakol. Sinha berarti yang ini dipakai. Oke, bisa langsung aja kita ketik ya. 2,65 terus yang ini 2,6586. Oke, lalu ini juga dimasukkan aja datanya, ini 7,060, terus yang ini tuh 7,10 gitu. Oke, rumusnya rumusnya di tengah ini adalah E23 ditambah buka kurung 2 kali D24 dikurang D23 tutup kurung dibagi buka kurung D25 dikurang D23 tutup kurung 2 kali dikali dengan buka kurung E25 dikurang E23 tutup kurung tutup kurung sekali, lalu diantar aja. Ini udah dapet nih yang tengahnya. Lalu kalau kita tinggal konekin ke yang ini, terus kalau udah dikonek kita bisa langsung lanjut ke tabel kecepatan partikel selanjutnya pada posisi ya ini ya. Tapi kali ini kita pakai sinha 1 sinha 2. Sebelumnya kita nyari dulu U-nya dari tabel ini. Mohon maaf, ini cari U-nya dulu. Caranya itu kita menggunakan rumus kita menggunakan rumus ini. Ini rumusnya untuk yang U, bisa dilihat ya. Tapi kalau dalam bentuk Excel, kita rumusnya itu menjadi 9 buka kurung B9 dikali B4 dibagi B2 tutup kurung dikali F12 dibagi F13 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung F11 tutup kurung 2 kali. Oke, nah udah ketemu yang U-nya. Kalau gitu kita lanjut ke yang sebelahnya lagi, itu nyari V-nya ya. V-nya itu yang sinha itu kita konekin dengan F9. Untuk yang sinha 2 ini juga dikonekin sama ini aja F10. Terus yang sin ini kita konekin sama kosin ini. Nah, berarti kita tinggal ini konek sama 18. 18. Oh, bentar, belum. Oh, maaf, ini kita harus interpolasi dulu ya. Interpolasi sinha 1 dan sinha 2. Caranya sama kayak interpolasi tadi ini. Kita taruh dulu nilai tengahnya, sinha ini kita connect. Nah, baru kita
cari batasnya yang mana yang digunakan. Tapi karena ini kebetulan batasnya sama, jadi bisa langsung aja diketik ya. Nah, 3,225 3328. Oke. Terus berarti ini juga akan sama batasnya. Mohon maaf, beda. Karena ini pakai Sinha ya. Jadi kita harus buka buku Tekpan lagi. Kita cari yang Sinhanya 0,3319. Oke, ini. Ini berarti Sinha yang digunakan itu adalah 0,3281 untuk yang atas ini 3281 ya. Terus yang untuk yang 0,3328 itu didapatkan 0,3389. Nah, oke. Ini untuk rumus tengahnya sendiri adalah J17 ditambah dengan buka kurung 2 kali I18 dikurang I17 tutup kurung dibagi buka kurung I19 dikurang I17 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung J19 dikurang J17 baru tutup kurung. Oke, nanti udah dapat. Terus ini bisa di-connect aja sama yang ini. Terus selanjutnya untuk interpolasi sin H2 ini di-connect dulu sin H2-nya. Terus ini karena batasnya sama, bisa langsung aja sih sebenarnya. Kita copy aja ya, biar cepet. Nah, oke. Kita tinggal nyari yang sin H2-nya yang 2pi D per L-nya. Caranya di scroll dulu, kita cari datanya. Oh ya, yang ini. Nah, ini. Kita akan menggunakan yang ini. 7,1305. Oh, mohon maaf, maksudnya 7,600 dan 7,1032. Oke. Ya, oke. Jadi bisa langsung diketik aja di Excel-nya. 0,0. Untuk yang ini dia 7,1032. Nah, untuk rumus interpolasinya itu bisa langsung diketik sama dengan jadi rumusnya sama ya kayak ini tadi. Oke. Oke, jadi untuk rumusnya itu sendiri, sebentar saya ganti dulu ya.
Oke, mohon maaf sebelumnya. Jadi rumusnya itu sama dengan J23 ditambah buka kurung 2 kali I24 dikurang I23 terus tutup kurung dibagi buka kurung I25 dikurang I23 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung J25 kurang J23 terus tutup kurung. Oke. Langsung di enter, nanti udah dapat terprosesin H2 nya. Nah, bisa langsung di connect aja. Oke, kalau udah di connect selanjutnya kita nyari yang V nya. Rumusnya itu ini, bisa dilihat rumusnya di sini. Nah, kalau dalam Excel gimana? Jadi kalau dalam Excel kalau dalam Excel rumusnya itu menjadi dalam buka kurung B9 dikali B4 dibagi B2 tutup kurung lalu dikali buka kurung K12 dibagi K13 tutup kurung dikali sin buka kurung radian buka kurung K11 lalu tutup kurung makan. Nah, ini berarti ada yang salah rumusnya. Oh, ini radiusnya kurang 4. Oke. Nah, kalau udah ntar dapat yang V-nya. Jadi, selanjutnya kita bisa lanjut ke percepatan partikel arah horizontal. Ini kita konek-konekin dulu. Sebelumnya bisa dikonek-konekin. Ya, jadi untuk yang ini sendiri kan D plus K dalam kurung D plus J. Jadi dikonekin sama yang ini. Y. Oke, berarti ini yang dikonek ke sama ini. Nah, yang F12 ya. Oke. Terus yang ini kita konekin sama yang ke-11. Nah, dikonekin sama isin ya, maaf. Oke, terus yang ini kita connect dengan F13. Nih. Nah, oke. Lalu untuk yang ini kita insert rumusnya sesuai dengan yang ditulis itu. Dia sama dengan dalam kurung 2 dikali buka kurung B9 pangkat 2 tutup kurung dikali B4 bagi buka kurung B2 I pangkat 2 lalu tutup kurung kali. Oke, kemudian enter aja. Mana ketemu. Lalu kita cari AX-nya, itu sendiri bisa dilihat. Maaf.
bisa dilihat di sini. Nah, AX-nya. Oke. Lalu untuk rumus di dalam Excel sendiri itu akan sama dengan P12 dikali dengan buka kurung P9 dibagi P11 tutup kurung dikali sin buka kurung radians buka kurung P10 tutup kurung dikali diantar. Nah, ini udah dapat AX-nya. Selanjutnya kita mau nyari Y-nya. Ini kita konek-konekin dulu juga. Oke, konekin dulu. Nah, ini ke 12 ini. Terus yang cos X dikurang sigma T itu konekin sama ini bisa. Lalu sin HKD-nya dikonekin sama ini. Nah, berarti untuk yang rumus ini kita konekin juga dengan ini. Oh, udah. Selanjutnya kita mencari I-nya. Untuk rumus itu sendiri bisa dilihat di sini AY. Gimana masukin ke Excel-nya? Caranya tuh ini sama dengan lalu minus buka kurung U12 tutup kurung dikali buka kurung U9 dibagi U11 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung U10 tutup kurung 2 kali. Kalau dari enter aja, nanti udah dapat AI-nya ya, teman-teman. Ini kita full screen aja. Nah, kita udah dapat semua datanya dari U, V, AX sampai ke AY. Untuk yang Y sampai dengan min 28. Oke, kebetulan saya sudah mengolah datanya terlebih dahulu. Ya, untuk yang 0, 45, 90, 135, 180, 228, 270, 319, dan 360. Ini bisa dilihat hasil pengolahan datanya. Jangan lupa untuk yang 0 berarti kosin sin yang ini dan cos KX min sigma T itu 0. Untuk yang 45 akan jadi 45, 90 jadi 90, hasilnya 90, ini 45. Terus yang 135 jadi 135 ininya lupa diganti. Terus 180 juga jadi 180. Terus 225 ini diganti 225 nih. Oke. Terus yang 270 ini hasil datanya ya, jangan lupa diganti juga. Nah, terus yang 319 dan yang terakhir 360. Oke, ini hasilnya 360. Caranya sama persis kayak tadi kita di orbital partikel, cuman hanya diubah beberapa halnya kayak yang tadi 45-nya diubah-ubah. Itu saja yang beda. Terus kalau udah selanjutnya kita tuh mau buat tabel. Oke, caranya gimana membuat tabel ini? Mungkin bisa mulai ulang dulu ya. Tutor caranya bisa di delete dulu. Oke,
Jadi ini tuh sebenarnya di tabel ini hanya perlu di-connect aja. Jadi misalnya yang T-nya 0 itu U-nya kita connect dapat berapa tadi, dan U-nya ini. Nah, terus di-connect aja. Eh, oh, mohon maaf ini salah. Oke, dan oh sebentar, mohon maaf. Jadi ternyata terdapat kesalahan dari penginputan datanya sendiri. Ternyata saya salah lihat sebelumnya. Oke, jadi ini bisa dilihat dari tabel 2 aja deh. U-nya di untuk manual aja. Kan didapat tadi 0,1004 ya yang benar. Ini bisa nih. 1004. Oke. Terus V-nya itu 0, X-nya juga 0, dan untuk I-nya itu nih, min 0,0288. Nah, udah. Untuk yang selanjutnya, oke, ini bisa langsung connect aja ya, sebentar. Hmm. Nah, iya, mohon maaf sebelumnya. Jadi sebenarnya tuh cara begini. Misalnya ya, ini boleh dihapus aja. Masalah, salah caranya. Nah, oke. Untuk yang ini sendiri, sebenarnya nggak harus manual, dia bisa di-connect aja. Cuman caranya tuh, ini sama dengan, terus kita pergi ke yang, ini kan 45 ya, berarti kita pergi ke sheet yang 45, untuk masukin data V-nya ini, tapi ini dihapus yang L8-nya, terus yang sisa K8 dikunci, biar datanya masuk. Oke. Terus ini juga sama dengan untuk AX-nya diklik, Q8-nya dihapus, P8-nya dikunci.
Oke, lalu selanjutnya juga A-nya begitu, ini bisa langsung dikunci aja. Nah, oke, jadi bisa dengan cara dikorek seperti itu. Tapi kalau mau juga bisa input manual atau di copy paste. Ini untuk yang copy paste bisa seperti ini. Kita coba di yang di 90. Nah, ini O-nya 0. Oke, nah ini V-nya di copy aja. Terus kita paste values. Nah, bisa seperti itu caranya ya. Ada beberapa cara untuk masukkan datanya ke dalam tabel. Ini 0. Sudah, lanjut ke 135. Mungkin biar lebih cepat bisa kita copy-copy aja ya. Ya, kopinya yang value ya. Tapi jangan lupa yang value. Biar tidak error tadi. Jadi kita pakai yang nilai ya, jangan lupa. Saya kalau nggak pakai nilai nanti jadi error ketika dia bisa deh ya. Coba ini di connect deh. Oke, selanjutnya 225. Oke, hasilnya 270. 0. Kali 0. Ini juga 0. V-nya itu adalah fx-nya biasanya 315.
Yang terakhir 360. Ini 0, ini juga 0. Terus untuk ID-nya nih. Oke. Nah, ini bisa lihat grafiknya itu seperti ini. Nah, cara dapatnya, nah jadi itu bisa lihat ini sebenarnya tinggal hasil gabungan aja ya. Jadi kayak nama misalnya nih untuk yang nah, untuk yang U caranya itu maaf ya untuk yang U ini kan kita namain U. Nah terus nah ini untuk yang X nya itu sendiri adalah yang bagian atasnya. Jadi ini kita geser aja, kita drag ke kanan, terus input, baru Y-nya kita gunakan yang bawah. Udah oke. Ya, untuk yang mungkin untuk awalnya ya, dari awal banget bisa dibikin. Caranya itu sisipkan, terus kita ke chart, pilih yang ini. Mana sih? Sebentar ya. Kita ulangi lagi. Bisa disisipkan ke bagian chart, pilih ini. Nah, terus kita masukkan datanya. X-nya kita gunakan yang atas. Y-nya kita insert. Oke. Terus tambahkan lagi datanya. Maksudnya V dan caps V X-nya ditambahin, baru Y-nya ditambahin yang bagian V. Oke, nah ini diedit deh jadi kecil. Oke. Terus selanjutnya yang AX. X di input. Belum AX-nya di atas ya, T. Oke. Lalu ini baru yang AX. Data-data AX dari 0 sampai 360. Oke. Apa udah? Kita tambahkan lagi di AY. Baru AX dimasukkan. Baru yang AY-nya. AY-nya itu AY. Oke, kalau udah selesai. Nah, nanti tinggal dirapin aja. Ini kan ditambah judul bagannya, terus ditambah legendanya di bawah. Oke, kalau udah, setelah itu dirapin akan menjadi yang grafik seperti ini gitu. Nah, kalau udah ini tinggal di copy aja grafiknya, terus kita taruh di sini. Ini diganti aja. Oke, nah tinggal di paste terus selesai. Jadi kita sudah mendapatkan grafik gabungan untuk orbital partikel J sama dengan min 28. Mungkin bisa diganti grafik gabungan. Nah, oke. Kalau begitu sekian tutorial saya. Jadi ini sudah selesai semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena pada video ini terdapat banyak sekali kesalahan yang saya lakukan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang tidak jelas. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, siang, sore, atau malam.